Selamat datang di Kopi Garasi. Kita akan belajar strategi yang dimana strategi ini pernah berhasil membuat seorang tukang kayu selamat dari keberangkutan dan kini menjadi seorang miliarder, teman-teman. Strategi ini dari luar negeri yang kita bisa adaptasi ke dalam negeri. Ada salah satu perusahaan mainan yang produknya tersebar di seluruh dunia. Produknya ada di kamar anak-anak, ada di rak kolektor orang dewasa, ada di toko mainan, ada di film layar lebar, ada di video game. Waduh, lengkap banget ya. Sampai ada juga di taman hiburan. Perusahaan ini mampu menghasilkan pendapatan tahunan bernilai ratusan triliun rupiah. Wow, gede banget kan? Keluarga penerusnya pun memiliki kekayaan miliaran dolar Amerika Serikat. Siapa sangka kerajaan bisnis sebesar itu bermula dari bengkel kayu kecil. Pendirinya bukan sarjana teknis, bukan pula anak konglomerat. Ia hanyalah seorang tukang kayu yang pesanan usahanya sedang sepi, kehilangan istri, harus merawat 4 anak dan hidup di tengah krisis ekonomi dunia. Dan usaha kayunya hampir tidak memiliki masa depan. Udah jatuh ke timah tangga pula, tapi berhasil keluar dari jebakan krisis dan menjadi perusahaan besar. Puluhan tahun kemudian, bisnis yang ia bangun juga sempat berada di ambang kebangkrutan akibat terlalu banyak berinovasi. Nah, ini juga menarik juga nih. Nah, kan biasanya perusahaan bangkrut juga karena nggak ada inovasi. Perusahaan ini hampir malah bangkrut karena kebanyakan inovasi. Lah, kok bisa? Namun dari dua masa sulit tersebut, ada satu strategi penting yang berhasil menyelamatkan perusahaannya. Strateginya bukan sekedar membuat lebih banyak produk, bukan pula membuka sebanyak mungkin cabang. Mereka justru berani menghentikan banyak produk, memangkas bisnis yang tidak dikuasai, dan kembali fokus pada satu kekuatan utama yang membuat pelanggan jatuh cinta. Hasilnya, perusahaan tersebut bangkit dan kembali menjadi salah satu perusahaan mainan terbesar di dunia. Perusahaan itu adalah Lego. Sambil minum kopi dan bahas sebuah strategi dari sebuah industri Lego. Yuk, kita bahas. Berawal dari tukang kayu yang kehilangan pasar, cerita ini dimulai dari Billund, kota kecil di Denmark. Di sana hidup seorang tukang kayu bernama Pak Ole ya. Jadi kita singkat biar mudah kita sebut namanya Pak Ole. Dia punya bengkel yang mengerjakan berbagai pesanan kayu seperti mebel pada umumnya gitu ya. Ada tangga, meja sampai berbagai perlengkapan rumah tangga. Usahanya sempat berjalan baik. Sayangnya keadaan berubah, teman-teman. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1920-an. Sebagian besar pelanggan Pak Ole merupakan petani dan pemilik lahan kecil, ibaratnya UMKM lah. Saat harga hasil pertanian turun, mereka tidak lagi memiliki cukup uang untuk membeli perabot dan memperbaiki rumah. Pesanan bengkel Pak Ole perlahan menghilang, karyawan pun mulai diberhentikan, pemasukannya menyusut. Mirip juga nih dengan indeks ekonomi kan ya. Indeks ekonomi banyak para petani, kalau petani harganya kayaknya naik nih teman-teman ketika MBG mulai jalan lagi. Kalau UMKM pedagang kayaknya ini agak susah nih bertahan. Jadi banyak yang tidak bisa membeli perabot. Banyak yang diantara kita yang tidak bisa memperbaiki perabotan yang sudah rusak. Di tengah tekanan ekonomi tersebut, Pak Ole juga kehilangan istrinya. Waduh, kasihan ya, ini istrinya meninggal ini ya. Ia harus menghadapi kesulitan usaha sambil merawat 4 orang anak. Bisa dibayangkan beratnya teman-teman ya. Indeks ekonomi, istrinya meninggal, harus merawat 4 anak. Usahanya sepi, ekonomi dunia kacau. Mungkin sebagian orang akan memilih menutup bengkel dan mencari pekerjaan lain. Mungkin kalau sekarang ya jadi sopir Grab atau apa begitu ya. Tapi Pak Ole ini tidak menyerah, teman-teman. Dia mulai berpikir dengan bahan, alat, dan kemampuan yang sudah dimiliki, produk apa yang kira-kira dibutuhkan pasar. Skillnya tetap ada, cuma mungkin produknya yang kurang tepat. Banyak pengusaha terlalu sibuk mempertahankan produk lama sampai lupa bahwa kebutuhan pelanggan sudah berubah. Pak Ole sadar masyarakat sedang tidak memiliki cukup uang untuk membeli furniture besar, tapi para orang tua tetap ingin memberikan hiburan sederhana untuk anak-anaknya. Kan kayak gitu kan? Pasar yang lama tertutup, pasar yang lain terbuka. Dari situlah Pak Ole mulai mengubah potongan kayu menjadi mainan, yang membuat mobil-mobilan, membuat truk, bebek tarik, dan yoyo dari kayu. Artinya, Pak Ole tidak membuang keahlian lamanya. Ia tetap memakai kemampuan mengolah kayu, tetapi mengubah hasil akhirnya agar lebih sesuai dengan keadaan pasar. Strategi yang menarik bukan teman-teman ya? Ini mengubah dari yang furniture menjadi mainan. Sama-sama skillnya yaitu sebagai tukang kan gitu. Saat pasar berubah, seorang pengusaha tidak harus membuang seluruh kemampuan lamanya. Terkadang yang perlu diubah hanyalah bentuk produk dan pelanggan yang dituju. Tukang kayu tidak harus selamanya menjual meja. Orang yang pandai menjahit tidak harus selamanya menjual seragam. Orang yang memiliki dapur produksi tidak harus selamanya menjual satu jenis makanan. Keahliannya tetap sama, produk akhirnya yang disesuaikan. Nah, limbah diubah menjadi produk yang baru. Nah, gimana maksudnya teman-teman ya? Pada masa itu,
Yoyo sedang populer. Pak Ole juga memproduksi cukup banyak yoyo dari kayu. Masalahnya, tren yoyo tidak berlangsung lama. Permintaannya itu mendadak turun gitu loh. Mendadak turun dan Pak Ole memiliki tumpukan yoyo yang tidak laku. Pengusaha biasanya mulai pusing tuh. Barang menumpuk, modal tertahan, gudang penuh, mau dijual murah ya rugi. Mau disimpan, tidak jelas laku kapannya. Namun Pak Ole tidak langsung membuang yoyo tersebut. Ia kemudian berinovasi, berpikir apa yang bisa saya lakukan dengan yoyo yang menumpuk ini. Kemudian ia membelah yoyo itu menjadi dua bagian, lalu memanfaatkan potongannya menjadi sebuah roda untuk mainan kayu. Ini kan cukup pemikiran yang jenius ini teman-teman. Nah, barang yang sebelumnya dianggap stok gagal berubah menjadi bahan baku produk baru. Dari sini terlihat bahwa inovasi tidak selalu membutuhkan teknologi mahal. Terkadang inovasi hanya membutuhkan cara pandang yang berbeda terhadap barang yang sudah dimiliki. Bagi sebagian orang, yoyo yang tidak laku adalah sampah. Nah, bagi Pak Ole, barang tersebut adalah calon roda mobil-mobilan. Masalahnya sama, cara melihatnya yang berbeda. Teman-teman bisnis memang begitu. Barang yang tidak laku belum tentu tidak memiliki nilai. Mungkin bentuknya yang perlu diubah, mungkin pasarnya yang perlu diganti, mungkin cara menjualnya yang perlu diperbaiki. Berani meningkatkan kualitas produk. Suatu hari, Pak Ole itu menyadari bahwa mainan kayu buatannya masih kasar dan proses produksinya lambat. Setiap bagian harus dipahat, diserut, dan dihaluskan satu persatu. Ia ingin menghasilkan mainan yang lebih rapi, aman, dan cepat diproduksi. Pada tahun 1930-an, Pak Ole membeli mesin milling modern dari Jerman. Harga mesin tersebut sangat mahal. Untuk mendapatkan modal, ia terpaksa meminjam 3.000 kroner Denmark. Nilainya sangat besar pada saat itu. Sampai saudara-saudaranya harus menjadi penjamin. Pernah nggak teman-teman menjaminkan saudaranya untuk menjadi pinjaman? Ya kan? Mungkin ada yang pernah, ada yang nggak gitu ya. Bahkan salah satu saudaranya sempat mempertanyakan keputusan tersebut. Bagi mereka, mainan anak-anak pada masa itu belum dipandang sebagai bisnis yang serius. Namun Pak Ole melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Mesin tersebut bukan hanya alat produksi. Mesin itu adalah jalan untuk meningkatkan kualitas, mempercepat pengerjaan, dan membuat produknya berbeda dari mainan kayu biasa. Pak Ole akhirnya mampu melunasi pinjaman tersebut pada tahun 1939. Akhirnya dia berhasil teman-teman. Tapi yang perlu dicatat adalah bagian utang itu tidak perlu diikuti ya teman-teman ya. Kita tidak menyarankan begitu ya untuk mengambil hutang, apalagi yang berbunga demi mengejar ekspansi. Terutama bagi teman-teman yang sedang berusaha menjalankan hidup dengan sesuai prinsip syariah, sesuai khas panutan pecah telur. Kualitas tidak boleh bergantung pada siapa pembelinya. Pak Ole memiliki prinsip only the best is a good enough. Hanya yang terbaik yang cukup baik. Prinsip ini bukan sekedar tulisan yang ditempel di dinding. Ini cerita menarik antara Pak Ole dan anaknya. Suatu hari sang anak mengatakan ia berhasil menghemat biaya produksi mainan bebek kayu. Dalam standar produksi Lego, mainan kayu harus diberi 3 lapisan pernis. Namun Gottfried hanya memberikan 2 lapisan. Ia bermaksud menghemat gitu ya. Ia merasa berhasil menghemat waktu dan bahan. Mendengar berita tersebut, Pak Ole bukan merasa bangga. Ia justru meminta anaknya mengambil kembali seluruh mainan yang sudah dibawa ke stasiun. Ia harus membuka kotaknya, memberikan lapisan pernis ketiga, membungkus ulang, lalu membawa kembali mainan tersebut ke stasiun. Semuanya harus dikerjakan sendiri. Ia tidak boleh tidur sebelum pekerjaan itu selesai. Ibaratnya itu dia ingin menghukum begitu ya. Bagi Pak Ole, mengurangi 1 lapisan pernis mungkin terlihat sepele. Pelanggan juga belum tentu menyadarinya. Namun kualitas tidak boleh diturunkan hanya karena pelanggan tidak mengetahuinya, bukan? Disinilah karakter sebuah bisnis terbentuk. Produk berkualitas bukan produk yang dibuat bagus saat pemiliknya sedang melihat. Produk berkualitas adalah produk yang tetap dibuat sesuai standar meskipun pelanggan tidak akan mengetahui proses di belakangnya. Mau pembelinya orang kaya, koperasi kecil, toko desa, atau kolektor, atau standar, kualitasnya harus tetap sama. Banyak usaha ingin dikenal selama puluhan tahun, namun SOP-nya berubah mengikuti suasana hati karyawannya. Nah, ini bahaya teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, bisnis panjang itu membutuhkan kualitas yang dapat diulang, bukan kualitas yang bergantung pada keberuntungan. Lahirnya nama Lego. Ketika usaha mainannya mulai berkembang, Pak Ole merasa bisnisnya butuh nama yang mudah diingat. Ia mengadakan sayembara untuk para karyawannya. Pemenangnya akan mendapatkan sebotol anggur buatan Pak Ole. Karyawannya mulai mengusulkan berbagai nama. Dan yang lucu teman-teman, sayembara ini justru dimenangkan oleh Pak Ole sendiri. Mungkin Pak Ole tidak ingin memberikan anggur kepada karyawannya kali ya. Singgawe sayembara Pak Ole, yang menang juga Pak Ole. Teman-teman, Pak Ole mengambil 2 kata dalam bahasa Denmark, yaitu land god, yang berarti bermain dengan baik. 2 kata tersebut kemudian dipendekkan menjadi Lego. Menariknya, bertahun-tahun kemudian diketahui bahwa kata Lego dalam bahasa Latin juga dapat dimaknai sebagai saya menyusun atau saya merangkai. Jadi menjadi tepat begitu ya. Nama yang awalnya dibuat sederhana ternyata sangat cocok untuk produk yang kemudian membawa perusahaan tersebut mendunia. Dari sini ada pelajaran mengenai merek. Nama bisnis tidak harus rumit. Nama yang baik harus mudah disebut, mudah diingat,
serta memiliki hubungan dengan pengalaman yang ingin diberikan kepada pelanggannya. Jangan sampai nama usahanya itu panjang sekali, singkatannya sulit, cara membacanya membuat pelanggan harus istighfar dulu gitu ya. Berani beralih dari kayu ke plastik. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, penggunaan plastik mulai berkembang di Denmark, teman-teman. Pak Ole melihat plastik memiliki beberapa keunggulan. Bahannya dapat dibentuk dengan lebih seragam, diproduksi massal, tahan lama, dan memungkinkan desain yang sulit dibuat dari kayu. Pada akhir 1940-an, Pak Ole mulai membeli mesin cetak plastik. Keputusan tersebut kembali dianggap aneh. Pada masa itu, banyak orang menganggap mainan kayu lebih bernilai daripada mainan plastik. Namun Pak Ole dan Godfred tetap bereksperimen. Pada tahun 1949, Lego mulai menjual balok plastik bernama Automatic Binding Bricks. Bentuknya belum sempurna seperti Lego masa ini. Daya cengkramnya mungkin terbatas dan produknya belum langsung menjadi mainan terlaris. Mainan plastik Lego yang paling laku saat itu justru Ferguson Tractor. Artinya produk yang kelak mengubah dunia ternyata tidak langsung meledak sejak pertama kali diluncurkan. Ini juga penting untuk para pelaku usaha. Produk baru yang belum laku bukan berarti idenya pasti buruk. Mungkin desainnya belum tepat, mungkin pelanggan belum memahami manfaatnya, atau mungkin kualitasnya yang belum matang. Pada tahun 1958, lahirlah sistem tonjolan dan tabung yang berbentuk balok Lego dan saling mencengkram dengan kuat tetapi tetap mudah dilepas. Inilah fondasi Lego modern. Satu balok dapat disambungkan dengan balok lain. Set yang dibeli tahun ini dapat digabungkan dengan set yang dibeli beberapa tahun kemudian. Nah, kan menarik nih. Mainan tidak berhenti setelah satu bentuk selesai dibuat. Bangunan dapat dibongkar, disusun ulang, lalu dibongkar menjadi bentuk baru. Lego tidak sekedar menjual mainan. Lego menjual sebuah sistem bermain. Produk yang nilainya terus bertambah. Coba perhatikan perbedaannya. Mainan mobil biasanya memiliki satu fungsi utama. Setelah dimainkan, bentuknya tetap mobil. Namun sekotak Lego dapat menjadi mobil, bisa menjadi rumah, kapal, robot, atau bentuk lain sesuai imajinasi penggunanya. Ketika pelanggan membeli set kedua, manfaat set pertama juga ikut meningkat, sebab seluruh balok dapat digabungkan kembali. Inilah kekuatan sistem yang saling terhubung. Setiap produk baru tidak berdiri sendiri. Produk baru menambah kemungkinan penggunaan produk lama. Mungkin ini membuat pelanggan tidak merasa memulai dari nol setiap kali membeli produk baru. Dalam bisnis digital, pola seperti ini juga terlihat pada aplikasi yang saling terhubung. Dalam bisnis pendidikan, satu kelas dapat menjadi lanjutan dari kelas sebelumnya. Dalam bisnis perkakas, satu baterai dapat dipakai untuk berbagai alat. Produknya bertambah, tapi sistemnya tetap satu. Lego kemudian memasuki masa pertumbuhan yang panjang. Perusahaan memperkenalkan berbagai tema. Ada kendaraan, ada rumah, ada kota, ada minifigure, buku panduan sampai Legoland. Selama bertahun-tahun pertumbuhannya terlihat seperti tidak akan berhenti. Nah, tapi ternyata disinilah justru masalah dimulai. Lego pernah hampir bangkrut karena terlalu banyak inovasi. Nah, ini menarik ya. Tadi berkembang karena inovasi, sekarang terlalu berinovasi justru malah pernah mau bangkrut. Jadi memasuki tahun 1990-an, pertumbuhan Lego melambat. Anak-anak punya banyak pilihan hiburan. Video game berkembang, TV semakin menarik, mainan elektronik bermunculan, waktu bermain anak juga berubah. Manajemen Lego mulai panik. Mereka pikir perusahaan butuh lebih banyak inovasi. Maka direkrutlah banyak desainer muda. Berbagai produk baru diluncurkan. Ada Lego Primo, Scala, Jackstone, Explore, Galidor, pakaian, perhiasan, media, video game, sampai ekspansi taman hiburan. Sekilas langkahnya terlihat cerdas, produknya makin banyak, pasarnya makin luas, perusahaannya semakin kreatif. Tapi ada satu masalah besar. Sebagian inovasi itu tidak lagi memiliki hubungan kuat dengan alasan utama pelanggan menyukai Lego. Jumlah bentuk dan warna balok meningkat drastis. Komponen yang hanya dapat digunakan untuk satu produk terus bertambah. Gudang semakin rumit, biaya cetakan meningkat, proses produksi makin mahal. Persediaan semakin sulit dikelola. Sebagian produk bahkan tidak kompatibel dengan sistem Lego yang sudah dimiliki pelanggan. Artinya, perusahaan terus menciptakan produk baru, tapi nilai sistem lamanya justru melemah. Parahnya, saat itu Lego belum memiliki perhitungan biaya yang benar-benar akurat untuk setiap produk. Contohnya nih ya teman-teman ya, ada produk yang terlihat laris, tapi ternyata dijual dengan harga di bawah total biaya produksinya. Wah, ini penyakit yang juga sering terjadi pada bisnis kecil. Pesanannya ramai, kurir keluar masuk, karyawan lembur, omset naik, begitu akhir bulan dihitung, uangnya entah pergi kemana. Ternyata produksinya laris, tetapi margin keuntungannya terlalu tipis. Bahkan ada yang rugi setiap kali berhasil menjual barang. Laris bukan berarti sehat. Omset besar bukan berarti untung. Banyak produk juga bukan berarti bisnisnya kuat. Inovasi tanpa arah berubah menjadi beban. Ekspansi Lego ke taman hiburan juga menambah masalah.
mengelola taman hiburan sangat berbeda dengan membuat mainan. Lego memiliki kemampuan mencetak balok, cetakan, dan pengalaman bermain. Namun mengelola taman wisata membutuhkan kemampuan mengurus wahana, hotel, restoran, keamanan, tiket, antrian, dan ribuan pengunjung. Pada tahun 1998, perusahaan mencatat kerugian untuk pertama kalinya. Keadaan sempat membaik, tetapi masalah dasarnya belum selesai. Memasuki tahun 2003 dan 2004, kondisi keuangan Lego semakin berat. Penjualan turun, utang membesar, biaya operasional pun terlalu tinggi. Perusahaan mulai kehabisan ruang untuk bergerak. Lego berada di ambang kebangkrutan. Bayangkan, perusahaan yang produknya dikenal di seluruh dunia hampir tumbang karena kebanyakan inovasi. Nah, ini menarik. Ternyata kreativitas yang tidak memiliki arah dapat menciptakan keribetan. Produk baru yang tidak memiliki hubungan dengan kekuatan utama hanya menambah biaya, menambah stok, dan menambah pekerjaan. Bisnisnya sibuk tapi tidak bergerak maju. Nah, seperti itu keadaannya. Dan kita sekarang bahas bagaimana strategi Lego bisa maju kembali atau bisa bangkit kembali setelah kebangkrutan tersebut. Lego kembali ke kekuatan inti. Tahun 2004, Jargen diangkat menjadi pemimpin Lego. Tugasnya tidak ringan, menyelamatkan perusahaan yang memiliki merek kuat tetapi kondisi keuangannya berantakan. Langkah pertama yang dibuat adalah bukan membuat lebih banyak produk, ia malah ngajak perusahaan menjawab satu pertanyaan. Apa yang membuat Lego tetap menjadi Lego? Wah, ini kan esensial banget pertanyaannya. Jawabannya adalah pengalaman membangun sesuatu menggunakan balok yang saling terhubung. Inilah inti bisnisnya. Lego kembali fokus pada balok dan sistem bermainnya. Produk yang tidak mendukung kekuatan utama diberhentikan. Jumlah komponen dikurangi, aset yang tidak penting dilepas. Pengelolaan Legoland diserahkan kepada perusahaan yang lebih berpengalaman dalam bisnis taman hiburan. Lego memilih mengerjakan hal yang benar-benar mereka kuasai. Inovasi harus punya batas. Lego menerapkan batasan desain yang disebut sebagai desain palet. Desainer tidak bebas menciptakan bentuk balok sesuka hati. Mereka harus menjawab beberapa pertanyaan. Apakah komponen ini benar-benar dibutuhkan? Apakah dapat digunakan di banyak set? Apakah masih kompatibel dengan sistem Lego? Apakah jumlah penjualannya mampu menutup biaya pembuatan cetakan? Setiap inovasi harus memiliki alasan bisnis. Disinilah terlihat bahwa batasan bukan musuh kreativitas. Batasan justru membantu kreativitas bekerja menuju tujuan yang jelas. Desainer logo didorong memakai kembali komponen lama dengan cara baru. Hasilnya, Lego tetap terlihat kreatif tanpa harus membuat ribuan cetakan baru. Biaya menurun, setiap produk tetap dapat digabungkan dengan produk lainnya. Jadi, strategi penyelamatan Lego dapat diringkas dalam satu kalimat. Kembali ke kekuatan inti. Lalu pastikan setiap inovasi memperkuat sistem yang sudah dimiliki. Menarik bukan? Ketiga, dekat kembali kepada pelanggan. Kali ini Lego mulai mendengarkan pelanggan secara lebih serius. Tidak hanya bertanya produk apa yang ingin mereka beli. Mereka mempelajari cara anak-anak bermain, cara orang dewasa mengoleksi Lego. Mereka melibatkan komunitas penggemar dalam pengembangan ide. Dari itu Lego sadar bahwa pelanggannya bukan cuma anak-anak. Ada dari dewasa yang senang merakit bangunan rumit. Ada penggemar film yang mengoleksi karakter. Ada keluarga yang menggunakan Lego sebagai kegiatan bersama. Ada pula balita yang membutuhkan balok berukuran lebih besar dan lebih aman. Dari sini lahir dan berkembang berbagai kategori seperti Lego Duplo, Lego Teknik, Lego Friend, Lego Arsitektur, Lego Ideas, serta produk bertema film dan permainan. Mereka memperluas pasar tanpa kehilangan identitas. Yang keempat, teman-teman, memahami produk yang benar-benar menghasilkan. Strategi lainnya adalah memperbaiki perhitungan biaya. Lego mulai menghitung keuntungan setiap produk dengan lebih teliti. Memeriksa biaya desain, cetakan, produksi, kemasan, distribusi, lisensi, dan persediaan. Kini produk dinilai dari keuntungan nyata yang dihasilkan. Pelajaran yang sangat penting bagi UMKM, jangan hanya bertanya berapa omset bulan ini. Tanyakan juga berapa keuntungan bersihnya. Produk mana yang marginnya paling sehat. Produk mana yang paling sering dibeli ulang. Kadang bisnis tidak membutuhkan tambahan produk. Bisnis hanya perlu menghentikan beberapa produk yang membuat operasional terlalu rumit. Yang kelima, teman-teman, tidak semua peluang harus diambil. Banyak pengusaha merasa sayang saat menolak peluang. Ada tawaran buka cabang, langsung diambil. Ada ajakan membuat produk baru, langsung diterima. Ada tren baru, langsung diikuti. Akibatnya, bisnis memiliki terlalu banyak arah. Sistem bingung, stok menumpuk, identitas merek menjadi kabur. Lego pernah mengalami keadaan tersebut. Mereka ingin menjadi perusahaan mainan, media, pakaian, taman hiburan, dan gaya hidup sekaligus. Wah, ini kan sangat besar sekali. Akhirnya, tenaga perusahaan tersebar kemana-mana. Setelah hampir bangkrut, Lego belajar bahwa tidak semua peluang harus diambil. Peluang yang bagus bagi perusahaan lain belum tentu bagus di bisnis kita. Teman-teman, strategi tadi ternyata membuahkan hasil. Lego berhasil menurunkan kompleksitas produksinya. Keuntungannya membaik, produknya kembali fokus, perusahaannya terus berkembang melalui film, video game, kolaborasi, produk, koleksi
orang dewasa, sampai set mainan dan dekorasi rumah. Itulah sebabnya Lego mampu beradaptasi tanpa kehilangan dirinya. Dari bengkel kecil, kemudian melahirkan kerajaan bisnis dan generasi penerus dengan kekayaan miliaran dolar Amerika Serikat. Semua bermula dari seorang tukang kayu yang menolak menyerah saat pesanan furniturnya menghilang. Pelajaran untuk pelaku usaha, teman-teman. Dari Lego ada beberapa pelajaran penting. Pertama, jangan terlalu terikat dengan bentuk produk lama. Kedua, jaga kualitas sejak bisnis masih kecil. Prinsip 3 lapisan pernis mungkin terlihat sederhana, namun dari sinilah budaya kualitas Lego dibangun. Ketiga, inovasi harus memiliki arah. Lebih banyak produk tidak selalu menghasilkan bisnis yang makin kuat. Keempat, kenali kekuatan inti bisnis. Lego hampir hancur ketika terlalu jauh meninggalkan balok dan sistem bermainnya. Kelima, beri batas pada kreativitas. Produk baru harus memperkuat sistem lama, bukan menambah kerumitan tanpa nilai. Yang keenam, pahami keuntungan setiap produk. Jangan bangga pada omset sebelum mengetahui biaya sebenarnya. Yang ketujuh, dekatlah dengan pelanggan. Bukan hanya mendengar apa yang mereka minta, tetapi memahami masalah dan cara mereka menggunakan produk. Yang terakhir, berani menghentikan sesuatu yang tidak lagi sehat. Terkadang bisnis harus mengecilkan keribetan agar dapat membesarkan keuntungan. Teman-teman, bisnis besar tidak selalu lahir dari keadaan yang nyaman. Lego lahir saat pendirinya kehilangan pasar, kehilangan pasangan, dan hidup di tengah krisis ekonomi. Perusahaan ini kemudian hampir runtuh lagi karena kehilangan fokus, dan mereka berhasil bangkit dengan satu strategi sederhana, kembali kepada alasan utama pelanggan mencari produknya. Mereka tetap berinovasi, tetap tidak membiarkan inovasi membawa perusahaan kehilangan arah. Wah, banyak juga ya pelajarannya dari jatuh bangunnya Lego ini. Dari yang awalnya sempat memahat dan menyerut kayu jadi barang rumah tangga, kini karyanya sudah menyebar di seluruh dunia, menjadi produk mainan yang diburu mulai dari anak balita hingga dewasa. Menarik bukan? Coba bagi teman-teman, apa yang bisa kalian dapat dari pelajaran Lego kali ini? Nah, bagi teman-teman juga yang memiliki cerita yang bagus tentang perjalanan bisnisnya, perjalanan struggle-nya, inovasinya, atau apapun itu, bisa juga ditulis dalam sebuah paper dan dikirimkan ke ceritakopigarasi@gmail.com. Nanti cerita yang bagus yang menginspirasi akan kita bacakan di cerita Kopi Garasi selanjutnya. Sampai jumpa di next Kopi Garasi bersama saya, Harta Agung. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.